Selamat malam, Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih telah menyempatkan hadir saat ini dalam diseminasi PTK yang telah saya susun. Adapun judul PTK yang telah saya susun adalah penggunaan model pembelajaran Discovery Learning melalui wacana sebagai stimulus untuk meningkatkan penguasaan kosakata peserta didik SMA Negeri 5 Semarang. Dan latar belakang dari penelitian yang saya lakukan adalah karena pembelajaran kosakata pada peserta didik di SMA Negeri 5 Semarang sejauh ini hanya sebatas drill kosakata, sehingga peserta didik mudah lupa dengan kosakata yang telah mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu diterapkan model pembelajaran discovery learning melalui wacana sebagai stimulus dalam pembelajaran kosakata. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah wacana dapat menjadi stimulus yang efektif untuk mengantarkan peserta didik belajar kosakata dengan lebih baik? Kemudian yang kedua, apakah model pembelajaran discovery learning yang diterapkan dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran HOTS? Dan tujuan penelitiannya adalah yang pertama meningkatkan penguasaan kosakata dalam Semarang dengan model pembelajaran discovery learning melalui wacana sebagai stimulus. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah meningkatkan aktivitas peserta didik kelas 12 SMA Negeri 5 Semarang dalam pembelajaran HOTS dengan model pembelajaran discovery learning. Kemudian manfaat dari penelitian yang saya lakukan adalah dapat membantu peserta didik meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang dan meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran HOTS. Dan metode pengumpulan data yang saya lakukan, yang pertama adalah hasil evaluasi yang telah dikerjakan oleh peserta didik, kemudian yang kedua adalah observasi yang saya lakukan. Dan tindakan pada siklus pertama dan kedua yaitu pada siklus pertama saya memberikan wacana dengan materi kesukaan dan meminta peserta didik mencari kosakata baru dalam wacana. Kemudian siklus kedua saya memberikan wacana kembali dengan materi hal yang paling disukai dan meminta peserta didik mencari kosakata baru dalam wacana, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategorinya. Kedua wacana tersebut saya berikan di awal pembelajaran sebelum memasuki materi inti. Dan hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat peningkatan aktivitas belajar peserta didik dan dilihat dari ketuntasan individu dalam mengerjakan soal evaluasi serta meningkatnya aktivitas belajar seperti keaktifan dalam mencari kosakata baru dalam wacana dan keantusiasan dalam mengikuti pembelajaran. Dan hasil penelitian saya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari 32 peserta didik, pada siklus pertama rata nilai yang diperoleh adalah 80%. Dan presentasi ketuntasannya yaitu 78%, dan presentasi ketidaktuntasannya adalah 22%. Dan pada siklus kedua mengalami peningkatan. Untuk rata nilainya mengalami peningkatan sebanyak 5 menjadi 85, dan presentasi ketuntasannya yaitu 94%, dan presentasi ketidaktuntasannya menurun menjadi 6%. Kemudian kesimpulan dari PTK yang telah saya susun adalah yang pertama, model pembelajaran discovery learning melalui wacana dapat meningkatkan penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Jepang kelas 12 SMA Negeri 5 Semarang. Dan yang kedua, model pembelajaran discovery learning melalui wacana dapat meningkatkan aktivitas peserta didik kelas 12 SMA Negeri 5 Semarang dalam pembelajaran HOTS. Demikian
presentasi dari saya mengenai PTK yang telah saya susun. Silahkan jika ada Bapak atau Ibu guru yang hendak bertanya mengenai PTK saya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Kecepatan ya tadi ya. Tanya. Bu Laila. Silahkan Bu Laila. Kata baru yang mereka dapatkan dalam satu wacana ada apa? Ada minimalnya tidak. Mereka harus mencari berapa kosakata atau ada batas minimal atau maksimal begitu? Oh iya. Jadi, dalam wacana yang telah saya susun, itu saya hanya memberikan sebanyak 6 kosakata baru. Satu kosakata telah saya jadikan contoh, jadi mereka tinggal mencari 5. Jadi dalam wacana itu, saya memasukkan banyak kosakata, termasuk yang pernah dipelajari. Tapi yang baru, yang akan mereka pelajari itu hanya 6. Dan yang pertama sudah saya jadikan sebagai kosakata. Contoh, Bu. Begitu. Oke, Putri. Sama-sama. Monggo yang lain. Udah langsung belajar. Jadi film ini punya kartu enggak? Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada yang hendak bertanya. Pak Fitra biasanya tuh. Tanggapan anak-anak gimana? Tanggapan anak-anak ya, Bu? Tri Ya? Sensei. Oke. Tanggapan anak-anak, biasanya di awal saya hanya memberikan gambar sebagai stimulus, tapi itu pun mereka hanya menanggapi tentang gambar itu. Namun dalam penelitian saya ini karena saya memberikan wacana, kemudian mereka harus mencari, jadi mereka merasa karena telah menemukan kosakata itu sendiri, mereka merasa lebih mudah untuk mengingat begitu. Itu tanggapan dari mereka. Jadi kosakata baru yang mereka pelajari pada kedua materi yang saya sampaikan, benar. Pada kedua materi yang saya sampaikan, itu mereka lebih hafalnya lebih lama begitu, Bu Laila. Tidak mudah lupa. Kok Bu Laila, maaf, Bu Ati. Gitu ya. Iya. Terus, maksudnya anak itu butuh waktu lama nggak mereka saat itu, saat proses menemukan itu kosakata? Tanya ya, iya. Pada siklus pertama, saya menuliskan wacananya seluruhnya dalam huruf kana. Jadi mereka membutuhkan waktu yang sangat lama waktu itu. 10 menit mungkin ada, padahal hanya mencari 5. Kemudian dari hasil evaluasi itu di siklus kedua untuk wacananya karena sebagai stimulus ya Bu ya, saya mengubah penulisan menjadi huruf Latin semua. Jadi mereka membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk siklus yang kedua. Begitu. Oke, terima kasih Tri Sensei. Sama-sama Bu Ati. Tanya lewat chat itu, Putri. Oh, ada chat ya, saya sampai enggak fokus. Chat. Oh, Pak Saiful ya. Tidak melakukan siklus ketiga ya, Sensei.
Iya Pak Saiful, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tidak melakukan penelitian lanjutan. Setelah saya hanya melakukannya di 2 siklus saja karena saya merasa dari siklus pertama dan siklus kedua sudah ada peningkatan. Jadi saya tidak melanjutkan untuk siklus yang ketiga. Begitu. Udah berapa menit nih? Udah 15 menit ya. Sudah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk diseminasi PTK saya pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Putri. Terima kasih Bu. Semangat.